Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya Mimin akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Cerita ini berjudul Terjerat dalam Keangkeran Gunung Salak. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke inti ceritanya. Lagi dan lagi mereka tidak mendengarkan suara gamelan yang aku dengar. Ini benar-benar aneh. Mengapa hanya aku saja yang mendengarkan? Sedangkan saat sosok kuntilanak di Kawah Ratu yang masuk frame kamera, kami semua melihatnya tanpa terkecuali, meskipun akulah yang pertama melihatnya. Ini benar-benar aneh. Apa kamu indigo, Put? Tanya Atar. Enggak kok, kan kamu tahu sendiri, ucapku. Atau kamu bawa pegangan? Tanya Malik. Gak mungkin lah. Pegangan dari mana? Ya udah, anggap aja kamu salah denger, Put. Kamu harus tetap berpikiran positif, ucap Atar. Iya, aku akan berusaha untuk menghiraukan hal-hal yang begituan, ucapku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sebenarnya aku benar-benar merasa aneh terhadap diriku sendiri. Mengapa aku begitu peka terhadap hal-hal mistis seperti itu? Padahal sebelumnya aku tidak begitu peka terhadap hal-hal mistis. Sepertinya aku harus segera menemukan tempat yang dimaksud oleh Pak Haji, agar aku segera mampu mengendalikan hodam yang ada dalam tubuhku ini, sehingga makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung ini tidak terus-menerus menampakkan diri di Gunung Salak ini. Aku pun semakin penasaran dengan letak tempat yang dikeramatkan itu. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya pada teman-temanku. Ngomong-ngomong, kata banyak orang, di Gunung Salak itu ada tempat yang dikeramatkan, bukan? Kalian tahu nggak posisi tempat itu di mana? Ucapku. Kamu tahu dari mana, Put? Aku sih cuma dengar desas-desus aja. Soalnya aku pun belum pernah mendekat ke arah tempat yang dikeramatkan itu, ucap Atar. Aku dengar dari cerita banyak orang. Aku hanya penasaran aja, ucapku. Mau ada sesuatu yang diminta ya di sana? Ucap Malik nimbrung. Enggak kok, hanya penasaran aja, ucapku sedikit tenang, agar mereka tak curiga. Setauku sih, tempat yang dikeramatkan itu ada di makam Kiai Haji Raden Raja Kusuma. Persisnya, kuburan itu ada di Puncak Manik, salah satu puncak tertinggi yang ada di Gunung Salak, di ketinggian 2211 mdpl. Sependek yang ku tahu, tempat itu juga sering dijadikan tempat ziarah buat para pendaki, ucap Atar. Kita ngecamp ke sana yuk, ucapku. Boleh aja sih, tapi yang terpenting harus tetap jaga tata krama, ucap Atar. Siap, ucapku. Aku pun semakin bersemangat dalam pendakian ini. Saat nanti sampai di Puncak Manik, aku harus bisa bersemedi sebaik mungkin. Bersemedi tanpa orang-orang ketahui, aku harus bisa melakukannya dengan baik. Perjalanan dari Kawah Ratu menuju helipad memakan waktu sekitar 40 menit, dan saat ini kami sudah berjalan sekitar 20 menit, melewati jalan terjal
dan kejanggalan suara gamelan yang hanya didengar olehku. Itu artinya kami masih memiliki waktu 20 menit lagi untuk bisa sampai di tujuan kami. Saat ini hari sudah malam, sudah hampir pukul 7:30. Dalam melakukan pendakian ini kami tidak terlalu sering berhenti untuk beristirahat, sebab kami ingin sampai puncak saat tengah malam nanti, agar keesokan harinya kami bisa menikmati sunrise yang disuguhkan oleh alam di puncak Gunung Salak. Di tengah perjalanan tiba-tiba gerimis pun datang tanpa permisi. Kami pun panik, sebab saat itu kondisi jalan masih menanjak dan cukup terjal. Tidak ada jalan landai yang kami gunakan untuk membangun tenda, sebagai tempat kami berlindung dari hujan besar yang mungkin akan segera tiba setelah gerimis ini. Kami pun memutuskan untuk terus berjalan cepat agar kami cepat sampai di tanah yang landai sebelum hujan besar turun. Kami saling bekerjaan dengan waktu hingga kami pun luput untuk tetap mengutamakan keselamatan. Saat kami berjalan cepat, Malik pun terpeleset. Dia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga dia terjatuh. Kami pun bergegas untuk menolongnya. Kami mendekat ke arah Malik dan membantunya. Salah satu kaki Malik mengalami cedera. Kami pun kemudian memapahnya ke tempat yang lebih landai. Atar pun berinisiatif untuk membuat tenda untuk dijadikan tempat istirahat Malik sembari kami mencoba untuk membantunya mengobati luka pada kakinya itu. Kami semua pun menyetujui usulan Atar. Akhirnya aku, Atar, dan Fajar pun kemudian bekerja sama untuk membangun tenda. Sementara Miko menemani Malik untuk beristirahat tepat di bawah pohon sembari mengobati kakinya sebisa Miko. Butuh waktu yang tidak begitu lama untuk menyelesaikan pembangunan tenda darurat ini, dan akhirnya tenda pun siap untuk ditempati. Miko pun kemudian memapah Malik untuk masuk ke dalam tenda lebih dulu. Untung saja Atar membawa peralatan P3K, sehingga kami semua tidak perlu pusing untuk mencari obat-obatan dalam penyembuhan Malik. "Kok kamu bisa terpleset sih?" tanyaku penasaran. "Aku sendiri pun gak tahu, Put. Kaki tuh kayak ada yang megangin dari bawah, sampai aku pun kesulitan saat berjalan," ucap Malik. "Kaki kamu kayak dipegangin oleh seorang, atau mungkin penghuni Salak merasa terusik?" tanyaku. "Mungkin aja sih, karena aku tidak merasa teledor saat berjalan tadi," ucap Malik. "Ya udahlah, yang penting sekarang kaki kamu harus segera diobati agar tidak sampai membengkak," ucapku. "Ya Put, thanks ya." Aku pun kemudian membantu Atar dan yang lain untuk mengobati cedera yang dialami oleh Malik, sementara teman-teman yang lain mencoba mengobati kaki Malik. Aku berinisiatif untuk membuat kopi hangat untuk kami minum di tengah malam yang dingin ini, untuk sekedar menghangatkan badan. "Guys, aku buatkan kopi ya. Mau sekalian aku masakin ubi enggak untuk mengisi perut dalam malam ini?" tanyaku ke teman-teman. "Boleh Put, kalau tidak merepotkan," ucap Atar. "Tentu enggak lah," ucapku. Aku melihat wajah Malik semakin pucat. Mungkin saja itu efek dari rasa sakit yang dideritanya itu. Namun aku merasa aneh pada kejadian jatuhnya Malik yang terkesan tiba-tiba. Mungkin memang karena ia tidak hati-hati saat menembaki jalan. Namun posisi jalannya seolah-olah menunjukkan penyebab sebenarnya. Ia jatuh dalam posisi yang tidak wajar. Sementara dia sendiri pun mengatakan bahwa kakinya seolah-olah ada yang menahan, hingga hal itu membuatnya jatuh. Aku membuat kopi dan ubi sembari melamun seorang diri tepat di depan tenda, sebab temanku yang lain sedang mengobati kaki Malik. Tiba-tiba saja terdengar suara seorang kakek yang melintas di telingaku. "Pulanglah nak, sebelum temanmu semakin celaka," ucap bisikan kakek itu. Aku pun langsung tersadar dari lamunanku itu. Aku mencoba mencari-cari sumber suara sang kakek, namun tidak kunjung menemukannya. "Keberadaanmu itu tidak dikehendaki di sini. Jika kamu terus melanjutkan perjalanan, bukan hanya kawanmu yang akan celaka, namun kejanggalan demi kejanggalan akan terus menghantuimu," bisik suara kakek itu lagi. Aku pun terus mencoba mencari sosok sang kakek yang tadi membisikkan kalimat itu
untuk aku berhentikan. Aku mencoba beranjak dari tempatku duduk dan mulai berjalan sedikit demi sedikit dari tenda untuk mencarinya. Namun tak kunjung menemukan sosok yang aku maksud. Temanku melihatku beranjak dengan wajah penasaran. Mereka pun menanyakan tentang apa yang terjadi. "Kamu kenapa, Put? Ada yang aneh?" tanya Miko. "Tadi ada kakek-kakek yang berbisik ke telinga aku, tapi aku tidak menemukan wujudnya," ucapku. "Mungkin hanya halusinasimu saja," ucap Miko. "Enggak kok, itu suara benar-benar jelas," ucapku. "Dahlah, jangan terlalu dipikirkan, Put. Mungkin saja ia hanya ingin berkomunikasi sejenak denganmu. Biarkan saja," ucap Atar menengahi. Aku pun lagi dan lagi hanya bisa terdiam. Namun aku terus memikirkan apa maksud di balik perkataan kakek itu yang melarangku untuk terus melakukan pendakian ini. Apa dia tahu maksud pendakianku ini? Namun rasanya tidak mungkin. Aku pun mencoba untuk menepis pikiran burukku tentang sosok kakek yang memintaku untuk segera mengakhiri pendakian ini. Aku juga tidak mungkin menceritakan hal ini pada teman-temanku yang lain, sebab mereka sedang fokus pada kesembuhan Malik. Daripada makin runyam, lebih baik aku diam dan tidak menceritakan kejadian yang aku alami pada mereka, ucapku dalam hati. Aku pun segera mungkin menuntaskan memasak dan menyediakan kopi. Kemudian aku pun membawanya masuk ke dalam tenda dan menyajikannya untuk semua teman-temanku. Saat itu suasana di jalur pendakian Gunung Salak masih gerimis kecil. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan jika memungkinkan kami akan melanjutkan perjalanan untuk menuju posko selanjutnya, agar rencana yang sudah kami susun tidak terbengkalai nantinya. Aku pun kemudian menanyakan kondisi Malik sembari menikmati kopi yang kubuat sendiri. "Gimana, Lik, kakinya? Udah jauh lebih baik belum?" tanya aku. "Sudah lumayan kok, tidak sesakit sebelumnya, hanya saja kakiku ini masih bengkak," ucap Malik. "Ya wajarlah, namanya juga tergelincir jatuh kan, sebentar lagi juga sembuh, asal kamu jangan banyak gerak dulu," ucapku. "Iya, Put," ucap Malik. "Jadi gimana guys, kita mau lanjut ke pos selanjutnya atau gimana?" tanya aku. "Kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Kalau kondisi Malik lebih baik dan memungkinkan untuk jalan, kita akan lanjut perjalanan," ucap Atar. "Yang lain gimana?" tanya aku. "Tentu kalau kami ikut leader aja lah," ucap Miko dan Fajar. "Kamu gimana, Lik?" tanya aku. "Bisa kok, bisa. Ini gak lama lagi juga kakiku akan sembuh," ucap Malik. "Baguslah kalau gitu. Aku sudah gak sabar nih buat sampai ke puncak Manik. Apalagi kan di sana ada makam yang sering dijadikan tempat ziarah," ucapku. "Santailah. Kalau perjalanan kita lancar dan tanpa hambatan, subuh pagi datang, kita sudah bisa sampai di puncak Manik," ucap Atar. "Oke deh Tar, bagus kalau gitu," ucapku. Sembari menunggu 1 jam ke depan, kami semua lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menikmati kopi dan ubi yang kubuat sebelumnya. Saat kami sedang menikmati hangatnya kopi hitam, tiba-tiba saja dari luar tenda kami terlihat bayangan hitam yang terus-menerus mengelilingi tenda. Dan kejadian itu bukan hanya dilihat olehku saja, melainkan teman-temanku yang lain pun menyaksikannya sendiri. "Hei, itu bayangan apa?" tanya aku. "Apa itu burung ya?" ucap Miko. "Atau mungkin dahan pohon," ucap Fajar. "Tapi rasanya gak mungkin lah, masa bayangan itu bisa mengitari tenda kita terus? Kalau dahan pohon, pasti hanya di satu tempat, dan kalaupun burung, tidak mungkin dia hanya berputar-putar di satu tempat saja," ucapku. "Coba ku tengok ya, ke depan," ucap Atar. "Aku ikut," ucapku. Aku dan Atar pun kemudian keluar dari tenda untuk melihat bayangan hitam yang terus-menerus mengitari tenda kami.
Namun anehnya saat kami keluar, kami tidak melihat apapun di sekeliling tenda. Tidak ada burung ataupun dahan pohon. Lah kok malah tidak ada apa-apa ya? Tanyaku heran. Kok aneh ya Put? Ucap Atar. Perasaan tadi aku lihat sendiri deh. Bayangan itu benar-benar besar dan sangat jelas. Ucapku. Aku juga ngeliat Put, dan tidak mungkin salah. Ucap Atar. Apa jangan-jangan? Tanyaku merinding. Shh, udah. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Ucap Atar menenangkanku. Benar-benar aneh. Kejadian-kejadian janggal terus-menerus membersamai pendakian kali ini. Terlebih lagi, ini adalah pendakian pertama bagiku. Aku berpikir mungkin ini adalah bagian dari pembiasaan yang aku harus lewati sebelumnya nanti mampu mengendalikan khodam yang kumiliki. Namun kejadian demi kejadian ini benar-benar aneh. Aku terdiam seketika. Perjalanan yang kami tempuh belum terlalu jauh, namun kejanggalan demi kejanggalan terus-menerus datang menghampiriku. Dari mulai penampakan kuntilanak yang tidak sengaja terfoto saat di Kawah Ratu, suara gamelan dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, lalu terjatuhnya Malik karena dia merasa dipegang kakinya oleh seseorang. Terus suara kakek tua yang memintaku untuk segera pulang. Dan sekarang bayangan hitam yang tiba-tiba saja datang dan mengelilingi tenda kami. Kejanggalan apa lagi yang akan terjadi setelah ini? Pikirku dalam hati. Yaudah yuk masuk tenda aja. Tidak ada hal aneh ternyata. Ucap Atar sangat tenang. Tapi apa kita tidak mau mencarinya lebih dulu Tar? Tanya aku. Gak usah Put, takutnya kita semua semakin overthinking. Ucap Atar. Oke deh kalau gitu, ucapku. Kami berdua pun masuk tenda dan menceritakan bahwa tidak ada apapun di luar. Bukan hanya aku yang merasa janggal, melainkan semua temanku pun demikian. Tapi lagi dan lagi, kami menganggapnya sebagai halusinasi semata. 1 jam pun berlalu dan kondisi Malik pun sudah semakin membaik. Kami semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya yang hanya tinggal 20 menit lagi. Kami harus segera mengemasi tenda dan barang-barang milik kami dan mulai melanjutkan perjalanan kembali. Namun langkah kaki kami tidak bisa secepat sebelumnya karena langkah kaki Malik masih cedera dan belum pulih seutuhnya. Kita pelan-pelan aja ya, ngimbangin Malik, ucap Atar. Siap, ucap kami semua. Kami pun mulai perjalanan pelan-pelan untuk terus mengimbangi langkah Malik. Barang bawaan Malik pun kami yang bawa secara bergantian agar Malik tidak kesusahan dalam berjalan. Sebisa mungkin kami menciptakan kelompok pendakian yang tidak egois dan saling memahami antar teman. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di posko helipad. Perjalanan yang sebenarnya bisa tertempuh dengan waktu yang singkat, namun takdir berkehendak lain karena adanya musibah di tengah pendakian kali ini. Akhirnya sampai juga di helipad, ucapku. Kita berhenti sebentar aja ya di sini. Soalnya kita di perjalanan tadi itu udah istirahat cukup lama, ucap Atar. Atar benar-benar berusaha untuk manajemen waktu sebaik mungkin agar tujuan kami bisa tercapai dengan baik. Gimana kaki kamu, Lik? Tanya aku. Sejauh ini aman kok, dan sudah tidak begitu sakit, ucap Malik. Jangan lupa tuh diolesin balsem lagi kakinya, Lik, supaya bengkaknya segera reda, ucapku. Iya Put, aman-aman. Suasana di sini benar-benar mencekam ya, ucap Miko memecah pembicaraan. Mencekam gimana ah? Tanya Atar. Rasanya kayak lagi di rumah hantu, tapi versi asli, ucap Miko. Aku sih sependapat dengan Miko. Suasananya benar-benar mencekam menurutku, ucap Fajar. Mungkin karena kita belum sholat aja, makanya pikiran dan perasaan kita itu was-was,
ucap Atar. Mau sholat aja dulu Pok, tanya Malik. Mending sholatnya nanti aja, pas sudah sampai di puncak, biar kita gak begitu lama di pos ini, ucapku. Aku sih ngikut aja, ucap Miko. Yaudah, kita sholat pas udah sampai puncak Manik, ucap Atar. Entah pendapat yang aku lontarkan adalah pendapat yang baik atau malah sebaliknya. Aku berusaha untuk tetap berpikir jernih. Sejauh ini perjalanan masih aman, belum ada kejanggalan-kejanggalan lain yang datang. Aku berharap tidak ada lagi kejanggalan hingga aku sampai puncak Manik dan melaksanakan tujuan utamaku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju Simpang Bajuri. Perjalanan dari helipad menuju Simpang Bajuri kurang lebih 30 menit. Sebenarnya perjalanan menuju Simpang Bajuri adalah tempat yang cocok untuk beristirahat. Akan tetapi karena sudah beristirahat terlalu lama saat di perjalanan menuju helipad, akhirnya kami pun memutuskan untuk tidak beristirahat agar kami bisa meminimalisir waktu. Di sepanjang jalan menuju posko Bajuri, menurut banyak orang kami menemukan sumber mata air yang bisa digunakan untuk mengisi keperluan air. Kebetulan persediaan air yang kami bawa juga semakin mulai menipis. Nanti kita mampir ke sumber air ya, ucap Atar. Airnya emang bisa diminum, tanya aku. Di gunung mah yang penting air aja bisa diminum Put. Kebutuhan perut lebih utama, ucap Atar. Tenang, gak bakal mati keracunan kok, cuma karena air, ucap Miko menggoda. Maklumlah aku kan nyubi, ucapku. Setelah menempuh perjalanan akhirnya kami semua pun sampai di sumber mata air. Meskipun malam air tersebut begitu menghangatkan, bahkan terbesit dalam pikiran kami untuk turut mandi berendam di sana. Berendam yuk, jangan cuma ambil air aja, ucapku. Boleh sih, tapi jangan lama-lama ya, ucap Atar. Oke siap, gak bakal lama kok, ucapku. Kami semua pun kemudian melepas pakaian dan mulai berendam di sumber mata air itu. Airnya benar-benar menghangatkan. Di antara kami hanya Malik yang tidak ikut berendam, sebab kakinya masih belum sehat betul, sehingga ia ingin tetap menjaga tubuhnya agar tetap fit, karena dia merasa perjalanan masih sangat jauh. Aku jagain barang-barang aja ya, ucap Malik. Oke siap, thanks Yalik, ucapku. Santai-santai, ucap Malik. Sembari berendam kami pun saling melempar canda untuk sekedar melepas penat yang menyelimuti kami di dalam perjalanan pendakian ini. Momen-momen ini benar-benar menghangatkan. Ngomong-ngomong, ada nggak ya bidadari mandi di sini? Ucapku melempar canda. Ada mungkin, tapi bidadari yang ada di foto kita itu loh, yang pakai baju putih, rambut panjang, ucap Miko menggoda. Ngaco aja kamu, ucapku. Saat kami sedang berendam, tak lama kemudian aku merasa ada tangan yang mencoba meraba punggungku. Aku pun merinding seketika. Tangan itu benar-benar dingin. Namun saat aku mencoba mengeceknya, tidak ada siapapun di belakangku. Aku pun mencoba untuk menepis pikiran bodohku dan menganggap semua itu hanya halusinasi. Akan tetapi, aku melihat ke arah Miko. Aku melihat seorang perempuan cantik berwajah pucat dengan kemben yang melekat di tubuhnya yang sedang meraba punggung Miko. Seketika saja aku pun teriak, "Mik, di belakangmu!" ucapku. "Ada apa?" tanya Miko. "Ada perempuan. Ia sedang meraba punggungmu, Mik," ucapku. Miko pun kemudian mencoba menoleh ke arah belakang. Namun lagi dan lagi, tidak ada siapapun. Ia pun marah padaku karena menganggap aku hanya menakut-nakutinya. "Gak ada apa-apa kok. Kamu mau nakut-nakutin aku doang?" tanya aku. "Gak Mik, serius, aku ngeliat sendiri kok," ucapku. "Alah, bohong. Udah gak asik," ucap Miko. Miko pun kemudian bangkit dari air dan mulai mendekat ke arah barang-barang miliknya dan menyudahi berendamnya tersebut.
Aku pun tidak enak hati padanya. Aku tidak bermaksud untuk menakut-nakutinya. Namun sosok perempuan yang menggunakan kemben jarik khas gadis desa, benar-benar aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman yang lain pun marah padaku karena mereka menganggap aku mengacaukan suasana hangat ini. Padahal sejatinya aku tidak bermaksud untuk bersikap demikian. Aku benar-benar melihat sendiri. Aku mencoba meyakinkan Atar agar dia mau percaya denganku dan bisa menjadi penengah untukku dan Miko. Tar, aku melihat sendiri, Tar. Bahkan sebelum aku melihat di Miko, sosok itu lebih dulu menggangguku, ucapku. Kamu gak bohong? Tanya Atar. Ngapain aku bohong? Apalagi ini di gunung. Gak mungkin lah aku main-main sama hal mistis begitu, ucapku. Sosok apa yang kamu lihat? Tanya Atar. Aku melihat seorang perempuan, wajahnya pucat dan dia mengenakan kemben jarik layaknya gadis desa yang memang sedang mandi di kali, Tar. Tangan dia tiba-tiba saja meraba tubuh Miko. Bahkan sebelumnya tangan dia pun juga meraba tubuhku, Tar. Aku tidak mungkin bohong, ucapku. Aku harap Atar percaya dengan ucapanku, sebab aku tidak mungkin berbohong untuk hal-hal yang kayak gini. Namun aku melihat dari raut wajah Atar terlihat bentuk rasa percaya padaku. Atar pun mencoba menenangkanku. Dari cerita kamu sih, kamu gak mungkin bohong, Put. Aku juga bisa lihat dari raut mata kamu. Aku akan coba bicara dengan Miko, ucap Atar. Terima kasih, Tar. Kamu udah percaya sama aku, ucapku. Atar pun kemudian mendekat ke arah Miko dan menceritakan semuanya padanya. Menceritakan bahwa aku tidak berbohong dan aku benar-benar melihat sosok itu. Untung saja Miko mau mendengarkan penjelasan dari Atar. Aku tidak bisa membayangkan jika Miko tidak percaya padaku. Pasti pendakian ini akan terasa hambar setelahnya. Aku pun memberanikan diri meminta maaf pada Miko karena sudah mengagetkannya. Mik, aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud membuatmu kaget, ucapku. Ya Put, gak apa-apa kok. Aku juga minta maaf karena tadi udah marah-marah sama kamu, ucap Miko. Oke Mik, aman-aman, ucapku. Aku dan Miko pun kembali berbaikan. Kami pun kemudian mulai meringankan tubuh dan memakai kembali pakaian kami. Tak lupa kami juga mengisi botol-botol kosong kami dengan air yang mengalir sebagai persediaan pendakian. Tak lama kemudian kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos ke Simpang Bajuri. Akan tetapi tiba-tiba saja kaki Malik mendadak sakit lagi. Aduh, ucap Malik. Kenapa, Lik? Kakiku, Put, sakit banget, gak bisa digerakin, ucap Malik. Coba pakai balsem atau sejenisnya, ucapku. Akan aku coba, Put, ucap Malik. Aku pun kemudian mencoba membantu Malik dengan mengoleskan minyak angin ke kakinya yang masih bengkak. Terlihat raut kesakitan dari wajah Malik. Kita mau berhenti aja di sini, Pok, supaya Malik bisa istirahat, ucap Atar. Nanti kita gak sampai-sampai dong di puncak Manik, ucap Malik. Lebih baik terlambat daripada kesehatan dipertaruhkan, Lik, ucap Atar. Aku setuju sih sama Atar. Istirahat aja dulu di sini tanpa harus membangun tenda sampai kaki Malik bisa enak diajak jalan lagi, ucapku. Ya udah, kasih waktu aku sejenak buat rehat dia, teman-teman, ucap Malik. Ya, Lik. Sebetulnya aku tidak tega melihat Malik dengan rasa sakitnya. Namun kemauan dia begitu kuat sehingga dia masih mau melanjutkan perjalanan dan tidak memilih untuk turun. Dia rela terus-menerus beristirahat meskipun sakit yang dideritanya cukup serius. Kaki bengkaknya tak kunjung sembuh. Kamu raba aja kakinya biar cepat pulih. Kamu raba aja kakinya biar cepat pulih, ucap bisikan khodam di dalam tubuhku secara tiba-tiba.
Aku merasa kaget, namun aku pun tidak bisa menepis omongan itu begitu saja. Anehnya aku malah menuruti ucapannya itu. Aku pun kemudian memegangi kaki Malik sembari memohon kesembuhan dari Tuhan.